Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialopa Channel. Kali ini saya ada 5 contoh soal TIU untuk persiapan tes CPNS 2021. Nah, di sini setiap contoh soal saya ada rumus cepatnya ya teman-teman. Jadi tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Kita bahas yang nomor 1. Ini soal tentang peluang ya. Dalam suatu kantong berisi 10 kelereng kuning, 5 kelereng putih, dan 26 kelereng biru. Diambil satu kelereng berwarna putih dan tidak dikembalikan. Jika diambil lagi sebuah kelereng secara acak, peluang terambil kelereng berwarna kuning adalah, nah, ini soal peluang. Di nomor 1 ini adalah pembahasan soal PR di video yang sudah saya upload semalam ya teman-teman. Jika teman-teman belum menonton video yang sudah saya upload semalam, silahkan teman-teman tonton dulu ya di sebelah kanan video teman-teman. Nah, ini saya rekomendasikan ya. Nah, silahkan diklik. Di situ ada 5 soal peluang dan nomor 1 ini adalah salah satu pembahasan PR-nya ya. Nah, langsung saja ya kita ketahui di sini. Di sini ada kantong teman-teman yang berisi 10 kelereng kuning. K ini inisial dari kuning ya, 10 kelereng kuning, 5 kelereng putih. Nah, ini 5 kelereng putih. P ini inisial dari putih. Dan 26 kelereng biru. Nah, B ini inisial dari biru dan 26 kelereng biru. Nah, dalam satu kantong ini. Lalu diambil satu kelereng berwarna putih. Nah, jadi 5 kelereng berwarna putih ini diambil satu, teman-teman. Dan tidak dikembalikan lagi ya. Berarti tinggal 4 kelereng warna putih di dalam kantong ini ya. Nah, kita coret dulu. 5 kelereng putihnya kita coret menjadi 4 kelereng putih. Karena sudah diambil dan tidak dikembalikan. Jika diambil lagi sebuah kelereng secara acak, peluang terambil kelereng berwarna kuning adalah, nah yang ditanyakan peluang kelereng ini ya teman-teman. Oke, sekarang rumusnya apa teman-teman? Masih ingat enggak yang nonton video saya sebelumnya? Kalau masih ingat pasti bisa ya. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna kuning ini, M ini kuning ya teman-teman. Ini seharusnya K ya, tidak apa-apa. Jadi peluang terambilnya kelereng kuning sama dengan berapa teman-teman kelereng kuningnya? Ada 10K, kita tulis 10K. Banyak kejadian peluangnya ada berapa? Tinggal kita jumlahkan. 10 kelereng kuning ditambah 26 kelereng biru ditambah 4 kelereng putih. Jadi berapa teman-teman? Jadi 40 ya, semua kejadiannya. Berarti peluang terambilnya kelereng berwarna kuning adalah 10/40. Nah, kita lihat di pilihan gandanya. Ada tidak 10/40? Tidak ada, Kak. Adanya 10/41. Tidak apa-apa ya, Kak. Kita isi D saja. Ya, salah ya, teman-teman. Kalau tidak ada, jawabannya di pilihan ganda. Coba kita sederhanakan dulu. Nah, kita sederhanakan sama-sama dibagi 10 ya. Oke, 10 dibagi 10 sama dengan 1. 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi, peluang terambilnya kelereng berwarna kuning itu adalah 1/4. Ada tidak 1/4? Ada Kak, yang E. Nah, berarti jawaban nomor 1 itu adalah E ya. Nah, 1/4 ini bukan C ya teman-teman, melainkan E, 1/4 ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nomor 2, jika A dan B adalah bilangan real positif, berarti A dan B ini adalah bilangan positif. Maka dalam kurung akar 2A plus akar B kuadrat min akar B dalam kurung 2 akar 2A plus akar B per min 2A sama dengan berapa? Nah, ini adalah jenis contoh soal eksponensial. Nah, jenis contoh soal seperti ini sangat sering sekali teman-teman keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu. Jadi, kalau bisa ya teman-teman, harus bisa memahami eksponensial. Oke teman-teman.
Nah, kalau mau lebih detailnya silahkan teman-teman tonton video yang sudah saya upload tentang eksponensial atau aljabar di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini sudah saya rekomendasikan, silahkan diklik ya. Oke, kita kembali ke laptop. Nomor 2 tadi gimana teman-teman cara pengerjaannya? Nah, di sini ada rumusnya teman-teman. Rumusnya yaitu A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, di sini ada tidak teman-teman A plus B kuadrat? Ada. Ini ya teman-teman. Akar 2A plus akar B kuadrat. Ini bisa kita rubah menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kita misalkan nih, akar 2A itu sama dengan A. Akar 2A sama saja dengan A plus akar B itu sama saja dengan B. Berarti kita rubah menjadi seperti ini ya. Oke. Sekarang kita rubah jadinya seperti ini teman-teman. Jadi A-nya mana? Akar 2A. Berarti jadi kan ini A kuadrat, akar 2A kuadrat. Kalau dia kuadrat bisa kita coret teman-teman. Antara kuadratnya dengan akar. Berarti 2A-nya lepas dari akar. Kita tulis 2A. Paham ya? Plus berapa teman-teman? 2AB. A-nya mana? Akar 2A. Berarti 2 akar 2A dikali ya. Dikali B. B-nya berapa? Akar B ya. Dikali akar B. Plus B. B-nya berapa teman-teman? Akar B Kak. Kok di sini B? Iya kan akar ini bisa kita hilangkan jika dikuadratkan. Ini kan B kuadrat kan. Berarti akar B kuadrat. Kita coret akarnya. Ya, kita coret akarnya dengan kuadratnya. Berarti B-nya lepas dari akar. Tinggal B. Min. Nah, akar B dikali 2 akar 2A. Ini kan min ya. Jadi akar B dikali akar 2A sama dengan 2 akar 2A dikali akar B. Lalu ini min. Kita tulis min ya. Paham ya? Lalu akar B dikali akar B sama dengan B. Min dikali plus sama dengan min. Paham ya? Per min 2A. Ini tetap kita tulis. Sampai di sini teman-teman paham kan? Paham ya? Jika tidak paham silahkan komen di kolom komentar YouTube saya ya. Insya Allah saya akan jawab. Nah sekarang ada tidak teman-teman yang bisa kita coret? Ada ya. Ini nih. Plus 2 akar 2A dikali akar B. Ini juga min 2 akar 2A dikali akar B. Ini bisa kita coret ya. Oke, kita coret. Plus B sama min B bisa dicoret tidak? Bisa ya, kita coret juga. Berarti di sini tinggal 2A per min 2A. Berapa teman-teman kalau 2A dibagi min 2A sama dengan min 1 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kan ada minnya. Jadi min 1. Jawaban nomor 2 adalah min 1. Mudah kan teman-teman? Mudah ya kalau kita sudah hafal dengan rumus cepatnya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 2. Jika akar dari 0,3 plus akar 0,08 sama dengan akar A plus akar B, maka 1 per A plus 1 per B berapa? Berarti di sini kita cari A-nya dulu, ya. Nah, teman-teman ingat kan dengan rumus yang tadi? Ini kira-kira mirip tidak? Tidak mirip ya, berarti ada lagi ya rumusnya. Oke, ini ya rumusnya. Jadi, jika akar dalam kurung A plus B plus 2 akar A dikali B sama dengan akar A plus akar B. Nah, ini mirip tidak teman-teman? Mirip Kak, tapi tidak sama. Samanya gimana? Di sini kan 0,3 Kak, sedangkan di sini A plus B. Nah, kalau mirip bisa kita rubah teman-teman. 0,3 plus akar 0,08 akar. Ini kita rubah jadi seperti ini bentuknya. Gimana Kak caranya? Nah, caranya seperti ini ya. Jadi 0,3 plus tetap kita tulis dulu. Akar 0,08 itu sama saja dengan akar 4, 0 dikali 0,02. Kok bisa sama Kak? Iya, bisa. Coba kita kalikan ya. 0,02 dikali 4. Ya, sama saja dengan 0,08. Nah, kenapa Kak kok dirubah seperti ini? Tujuannya,
Ini dirubah seperti ini supaya menjadi seperti di rumus. Nah, kalau 4 kan bisa kita keluarkan. Akar dari 4 berapa teman-teman? 2 ya. Jadi 2 akar 0,02. Nah, ini sudah sama belum teman-teman dengan rumus? Sudah sama. Sekarang tinggal 0,3-nya. Belum sama ya dengan rumus. Kalau dirumuskan A plus B. Nah, sedangkan di sini hanya 0,3 saja. Berarti kita rubah lagi teman-teman. Kita rubah menjadi 0,1 plus 0,2. Nah, 0,1 plus 0,2 ini sama tidak dengan 0,3? Ya, sama ya teman-teman. Kenapa sama Kak? Ya, 0,1 ditambah 0,2. Ya, sama dengan 0,3. Dikali, nah ditambah 2 akar 0,02. 0,02 ini kita rubah lagi. Berapa ditambah berapa ada 0,02? Berarti 0,1 dikali 0,2. Maaf ya teman-teman, maksud saya berapa dikali berapa ada 0,02. Berarti 0,1 dikali 0,2 sama dengan 0,02. Nah, kenapa Kak kok dirubah seperti ini? Iya, dirubah seperti ini supaya dia sama dengan rumus ini teman-teman. Kenapa Kak kok bisa dijadikan rumus seperti ini? Supaya bisa kita ketahui A dan B-nya. Paham ya teman-teman? Kalau sudah seperti ini sama tidak dengan rumus? Sama ya teman-teman. A-nya berarti 0,1 ya. Dan B-nya berarti 0,2. Ya teman-teman. Nah, jadi dan ini juga A-nya 0,1 dan B-nya 0,2. Berarti A dan B-nya berapa teman-teman? 0,1 dan 0,2 ya. Nah, berarti akar A, akar 0,2 plus B-nya berapa? 0,1. Paham ya ini teman-teman? Paham ya? Kak, kok ribet bener Kak caranya? Tidak kok. Kalau kita sudah paham, ini tidak ribet teman-teman. Ya. Nah, di sini kan sudah kita ketahui akar A sama dengan 0,2, akar B sama dengan 0,1. Yang ditanya 1 per A plus 1 per B. Oke, sekarang kita rubah dulu ya teman-teman. Jadi A sama dengan 0,2, B sama dengan 0,1 ya, belum ada akarnya. Kan kalau ini akar dia ada akar. Tapi kalau kita ambil A-nya saja berarti akarnya kita buang. Berarti akar ini kita buang juga, berarti A-nya sama dengan 0,2. Sedangkan yang dipertanyakan itu 1 per 2, bukan A ya. Maksudnya 1 per A, bukan 2 ya. Nah, bukan A saja. Kalau A saja kan 0,2. Berarti kalau 1 per A sama dengan 2 per 10 ya teman-teman. Maaf teman-teman. Berarti kalau A 0,2 kita jadikan pecahan. Berarti A sama dengan 2 per 10. Paham ya? Dan B sama dengan 0,1. 1 per 10. Nah, yang ditanyakan kan 1 per A. Berarti 1 per A sama dengan 10 dibagi 2. Ya teman-teman, dan 1 per B sama dengan 10 dibagi 1. Kita balik. Kok bisa dibalik Kak? Iya teman-teman. A sama dengan 2 per 10. A ini sama saja dengan A per 1 teman-teman. Nah, kalau A per 1 itu 2 per 10, berarti kita balik satunya jadikan di atas 1 per A. Berarti pecahan ini kita balik juga menjadi 10 per 2. Paham ya teman-teman? Nah, jadi 1 per A sama dengan 5. 10 dibagi 2 kan 5. Dan 1 per B sama dengan 10. Ya. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jawabannya adalah C. Paham ya? Belum paham benar Kak? Masih agak bingung. Oke. Kakak kasih satu contoh soal lagi ya. Nah, ini. Akar dari 15 min 6 akar 6 plus akar dari 10 plus 4 akar 6. Nah, rumusnya sama seperti nomor 3, teman-teman. Ini ya, akar dalam kurung A plus B plus 2 akar AB sama dengan akar A plus akar B. Nah, ini ya, mirip ya teman-teman, tapi tidak sama. Berarti kalau mirip, kita samakan ya. Nah, untuk yang kedua, ini ya teman-teman. Akar A plus B min 2 akar AB sama dengan akar A min akar B. Kan ininya min. Ininya juga ikut min.
Paham ya? Nah, terus gimana? Tinggal kita masukkan angkanya ya, teman-teman. Ini kita tulis kembali. Akar 10 plus 4 akar 6 sama dengan berapa, teman-teman? Supaya ketemu akar A plus akar B ya, kita jadikan dulu. Ini persis sama dengan rumus. Cara jadikannya gimana, teman-teman? Ini kan 2 akar AB. Ini kok 4, Kak? 4 akar 6. Nah, 4 ini kita rubah menjadi 2. Caranya gimana, teman-teman? Caranya mudah ya. Jadi, 2 dikali 2 akar 6. Ya, supaya dia nanti ininya 2 sama. Ya, 10-nya tetap kita tulis 10. Berarti, kalau 2 dikali 2, 2 ini kita masukkan ke akar. Gimana caranya? Berapa akar berapa ada 2? Berarti akar 4 kan ada 2. Nah, berarti kita tulis. Jadi, kita masukkan ya, 2-nya menjadi 4. Akar 4 kan sama dengan 2. Paham ya, teman-teman? Jadi, 2 akar 6 dikali 4. Ya, teman-teman? Paham ya ini ya? Jadi, 2 dikali akar 6 dikali 4. 2 ini masuk ke akar. Jadi, 4. Kan 4 akar itu sama saja dengan 2. Paham ya? Jadi 2 akar 6 dikali 4. Sama ya dengan ini. Nah, sekarang 10-nya. Berapa ditambah berapa? Ada 10. Ya, kita lihat di sini. Ya, seperti ini persamaannya, teman-teman. Ini berapa dikali berapa? Ada hasilnya ini. Ya. Dan berapa ditambah berapa? Hasilnya 10. Berarti 6 ditambah 4 kan 10. Ya sudah, tinggal kita tulis 6 ditambah 4 sama dengan 10. 2 dikali akar 6 dikali 4. Paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini, sama teman-teman, seperti di rumus. Kalau sudah sama seperti di rumus, berarti jawaban A-nya mana, teman-teman? 6. B-nya mana, teman-teman? 4 ya. Jadi, akar A-nya sama dengan akar 6, akar B-nya sama dengan akar 4. Sudah ketemu ya? Nah, ini yang sudah ketemu yang sebelah kanan. Kita cari dulu sebelah kiri. Oke, kita rubah ya. Akar 15 min 6 akar 6 sama dengan, kita rubah dulu 6-nya ini menjadi 2. Gimana, teman-teman? Tinggal kita berapa dikali berapa ada 6. Ya. Nah, berarti 2 dikali 3 kan ada 6. Oke, jadi 15 min 2 dikali 3 akar 6. Itu sama saja ya dengan ini. Nah, 3-nya kita masukkan ke akar. Nah, gimana, teman-teman? Berapa akar berapa? Ada 3. Berarti 9 ya, teman-teman. Nah, 9 akarnya berapa? 3 ya. Paham ya? Berarti 6 dikali 9, 2 akar 6 dikali 9. Itu sama saja dengan ini. Paham ya? Nah, sekarang berapa ditambah berapa? Ada 15 ya. Kita tinggal tambahkan 6 ditambah 9 sama dengan 15. Berarti 9 tambah 6 atau 6 tambah 9 min 2 akar 9 dikali 6. Nah, sudah sama tidak dengan rumus? Sama. Berarti A-nya itu sama dengan 9 dan B-nya sama dengan 6. Berarti akar A sama dengan akar 9 dan akar B sama dengan akar 6. Ini min ya, sesuai dengan rumus. Nah, sudah kita ketahui sekarang, teman-teman. Kita tulis lagi di sini ya. Ini akar 9 min akar 6. Ini ya hasilnya. Dan akar min, ini kan min ya. Ini plus harusnya, teman-teman. Ini plus ya. Akar 6 plus 4 ya. Ini plus ya, teman-teman. Nah, akar 6 plus 4. Nah, plus ini min 6 plus 6 sama dengan 0 ya. Bisa dihabiskan. Ini plus, sekali lagi saya ulangi, ini plus bukan min ya. Jadi min 6 plus 6 sama dengan 0. Berarti tinggal akar 9 dengan akar 4. Berapa, teman-teman? Berapa dikali berapa? Ada 9. Berarti 3 ya. Berapa kali berapa? Ada 4. Berarti 2 ya. Jadi 3 ditambah 2 sama saja dengan pelajaran SD. 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah A ya. Paham ya, teman-teman? Jika teman-teman masih belum paham, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar YouTube saya. Nah, dan jika teman-teman sudah paham, silakan dikerjakan PR ini ya. Nah, untuk jawabannya silakan diisi di kolom
komentar YouTube saya ya, beserta caranya. Kak, kunci jawabannya kapan, Kak? Kunci jawabannya besok saya akan upload dalam bentuk video. Oke, teman-teman. Semoga teman-teman yang terus belajar dan berusaha bisa mendapatkan NIP pada tahun 2021. Ingat ya teman-teman, usaha tidak mungkin akan mengkhianati hasil ya. Jadi teman-teman yakin saja akan menjadi ASN jika teman-teman berusaha dengan bersungguh-sungguh. Oke teman-teman, saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya masih banyak yang kurang dan kurang jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.